Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan merefleksikan pengalaman belajar pada mata kuliah praktek pengalaman lapangan 1. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Pada teori yang terdapat pada LMS, menurut saya semua berguna dan menarik. Hal yang berguna bagi saya pelajari adalah materi yang mempersiapkan atau mengatur kegiatan mahasiswa ketika berada di lingkungan sekolah. Pengalaman belajar yang berguna dan menarik ketika PPL 1 adalah belajar bekerja sama dengan teman satu kelompok PPL atau rekan sejawat, berdiskusi dengan guru dan kegiatan mengajar bersama anak-anak. Selain kegiatan mengajar, hal yang menarik bagi saya adalah ketika menemani atau membimbing anak-anak dalam melakukan P5. Pada kegiatan ini, saya mendampingi anak-anak dalam berproses pengerjaan atau ketika melakukan kegiatan P5 di sekolah selama beberapa hari. Lalu yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Menurut saya pengalaman belajar yang berguna dan kurang menarik ialah pada LMS PPL. Hal ini membingungkan bagi saya karena jadwal yang ada di LMS tidak sesuai dengan sekolah mitra. Misalnya pada LMS jadwalnya melaksanakan pembelajaran terbimbing, namun sekolah mitra tidak melaksanakan KBM karena telah melaksanakan ujian semester. Oleh karena saya dan teman-teman PPL kewalahan menyesuaikan jadwal sekolah dan tuntutan LMS. Hal ini juga menyebabkan kami mengerjakan tugas PPL tidak sesuai jadwal pada LMS. Misalnya minggu observasi kami gunakan untuk asistensi mengajar. Selain itu, materi PPL 1 atau mata kuliah ini muncul setelah kami melaksanakan PPL selama 3 minggu. Hal itu membuat kami menjadi lambat dalam pengerjaan tugas-tugas pada LMS. Lalu yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Menurut saya semua pengalaman yang saya dapati berguna dan menarik. Lalu yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Menurut saya, pengalaman yang saya dapati ketika PPL adalah tidak efisiensi waktu selama di sekolah. Hal ini terjadi karena dalam satu hari, saya hanya mendapat jatah mengajar 3 jam pembelajaran dan hanya satu kelas, sedangkan saya berada di sekolah dari pagi hingga sore sekitar pukul 3. Jadi waktu saya banyak terbuang sia-sia ketika berada di sekolah. Seharusnya waktu luang itu dapat saya gunakan untuk mengerjakan LMS, namun pada kenyataannya kami ditempatkan di ruangan yang terpojok dan terbelakang sehingga kami kesulitan mengakses internet. Lalu pengalaman belajar. Yang pertama, apa yang telah terjadi? Mata kuliah PPL dilaksanakan berselingan dengan perkuliahan, di mana PPL dilaksanakan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan perkuliahan, kegiatan yang dilaksanakan pada saat PPL ialah orientasi, observasi, asistensi mengajar, praktik pembelajaran terbimbing, dan refleksi PPL. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, kami juga terlibat pada kegiatan lain yang dilaksanakan oleh sekolah mitra seperti P5. Menurut saya, hal yang menyebabkan PPL tidak efektif ialah karena jadwal bergantian dengan perkuliahan. Hal ini yang menyebabkan saya tidak dapat mengasah kemampuan mengajar secara optimal. Lalu yang kedua, mengapa hal tersebut terjadi? Menurut saya kegiatan PPL sangat bermanfaat bagi saya karena saya dapat belajar menerapkan teori di perkuliahan secara langsung. Selain itu, melalui PPL saya menyadari untuk menerapkan teori yang telah dipelajari terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dan ada kalanya teori tersebut tidak dapat diterapkan. Hal ini dikarenakan kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk menerapkannya. Selanjutnya, analisis artefak pembelajaran. Artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Artefak pembelajaran yang saya pilih adalah jurnal harian. Mengapa artefak ini saya pilih? Artefak tersebut saya pilih karena mendukung hasil refleksi saya selama kegiatan. Artefak tersebut merupakan dokumentasi selama kegiatan PPL, yakni saat melaksanakan pembelajaran dan saat kegiatan di luar KBM seperti P5. Bagian mana dari artefak ini mendukung hasil refleksi saya? Menurut saya semua bagian artefak tersebut mendukung hasil refleksi saya pada mata kuliah PPL. Selanjutnya yang terakhir, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Perubahan yang akan saya lakukan apabila mengajar dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa ialah sebagai berikut.
Saya berusaha mengimplementasikan teori yang telah saya peroleh pada perkuliahan saat mengajar. Misalnya melaksanakan pembelajaran yang menerapkan pendekatan TARL, CRT, dan DAP. Saya akan melaksanakan asesmen awal untuk memetakan peserta didik berdasarkan kemampuan atau karakteristik mereka. Berdasarkan pemetaan inilah, saya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya akan mengubah pandangan saya tentang asesmen sebagai alat ukur untuk mengelompokkan peserta didik antara yang pintar dan bodoh. Namun saya menggunakan asesmen sebagai informasi perkembangan kemajuan belajar peserta didik. Saya juga berusaha belajar menerapkan teknologi dalam pembelajaran agar proses pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.